وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني أعزكم الله جميعا. Kajian kita pada kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah dari matanya dari Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dan dari syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih pada pembahasan tentang al-ihtijaj bima alaihi al-akthar duna nazar ila mustanad. Yaitu kita masih pada masalah jahiliyah yang kelima, berhujjah dengan mayoritas tanpa melihat sandarannya. Telah diterangkan sebelumnya bahwa kita di dalam menjalankan agama ini itu berdasarkan dalil, hujjah, dan hujjahnya adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hawa nafsu, taklid, asabiyah atau mayoritas. Dan diterangkan di sana oleh beliau bahwa sesungguhnya orang-orang dahulu zaman jahiliyah mereka di dalam berdalil dengan aktsariyah, yaitu mayoritas. Ketika ada pada zaman kita sekarang ini mereka di dalam menjalankan agama syariatnya mengikuti kebanyakan, maka mereka ada kesamaan dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Melihat apakah mereka banyak mengamalkan amalan ini atau tidak. Jika banyak, maka mereka pun mengamalkan. Jika sedikit, maka mereka tinggalkan. Ini orang-orang jahiliyah seperti itu. Kemudian kita sampai pada ucapan beliau, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul: bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Islam awal munculnya dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana munculnya. Kemudian lanjutan dari hadis ini, utuba lil quraba. Maka beruntunglah bagi orang-orang asing itu. Badal Islamu ghariban. Islam itu awal munculnya dalam keadaan asing. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam ini asing sendiri beliau. Kemudian yang mengikutinya sedikit. Belum lagi permusuhan, pertentangan.
dan yang lainnya. Nah, di sini benar-benar terasa asing Islam ini. Nah, sedikit pemeluknya, sedikit yang mereka bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Mekah bukan tempatnya waktu itu untuk mereka tetap bertahan diri mengamalkan Islam di sana. Sehingga mereka pun pergi ke Madinah, hijrah mereka ke Madinah. Sedikit juga mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW sedikit. Nah, bada al-Islamu ghariban. Awal mulanya seperti ini, sedikit. Nah, kemudian juga nanti di akhir zaman terus semakin sedikit dan semakin sedikit. Setelah mereka banyak, para pengikut Rasul mulai bertambah dan bertambah, kemudian Islam tersebar di mana-mana dan pemeluknya juga banyak, kemudian mulai lagi kembali sebagaimana awal munculnya, berkurang dan berkurang, sedikit demi sedikit berkurang. Bagaimana berkurangnya ini? Bisa jadi berkurangnya karena mereka Muslim, tapi mereka tidak mengamalkan dari Islam yang mereka ketahui. Sehingga terasa asing. Mereka banyak, mereka Muslim, tapi tidak terasa bahwa kita ini banyak, tidak terasa. Semestinya ketika banyak itu, maka syiar-syiar Islam ada di mana-mana. Dan terasa mereka adalah ikhwanuna, saudara kita. Tapi ternyata karena mereka hanya tahu ilmunya saja, tapi pengamalannya tidak. Sebagian lagi mereka sudah mulai meninggalkan. Dari syariat ini dia tinggalkan. Satu demi satu, sedikit demi sedikit. Kenapa? Apa alasannya? Karena tidak sesuai dengan zaman kita sekarang ini. Belum lagi mereka mengalami masa fatrah. Tidak kuat dengan adanya ujian, cobaan, hingga dia tinggalkan syariat ini. Nah, ini boleh. Bisa jadi mereka ini banyak, tapi nilainya tidak ada. Mereka yang benar-benar Islam yang sesungguhnya sudah mulai berkurang. Ini terasa gharib, terasa asing. Bada al-Islamu ghariban. Wa sayaudu ghariban. Dan akan kembali dalam keadaan asing. Nah, dalam keadaan asing kembali. Ketika mereka mengamalkan sunnah, banyak penolak. Ditambah lagi, mereka mencelanya. Dan mengatakan ini dan itu. Tapi sama dengan keadaan di zaman Rasul SAW. Ketika Rasul SAW mendakwakan tauhid, mereka memusuhinya, menyakitinya, mengganggu. Ini yang dikatakan sayaudu ghariban, akan kembali dalam keadaan asing. Nah, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Berarti dalam hadis ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya mereka al-ghuraba adalah orang-orang yang istiqamah. Dengan itu mereka adalah orang-orang yang terpuji. Mereka mengamalkan din ini di mana saja mereka berada. Kapan saja mereka berada. Tetap istiqamah. Di awal dia berada di atas al-haq, di akhirnya pun berada di atas al-haq. Selalu. Nah, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama. Awal munculnya dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Faquba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi mereka yang ghuraba, mereka yang asing. Siapa asing ini? Siapa mereka yang dikatakan, apa yang dimaksud di dalam hadis ini al-ghuraba? Yang dimaksud adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sebagian ulama mengatakan mereka adalah ahlul istiqamah. Mereka adalah orang-orang yang istiqamah.
istiqomah dimanapun mereka berada. Ketika terjadi fitnah, kesesatan di mana-mana, bid'ah di mana-mana, tetap dia atas sunnah, berada di atas sunnah. Walaupun dia sendiri, tetap dia pertahankan al-haq. Itu yang disebutkan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang mereka tetap berada membela kebenaran. Dan tidak akan termudarati mereka itu karena diasingkan, dicela, direndahkan sampai yaumul qiyamah. Nah, ini ahlul istiqamah. Ini yang disebut dengan ghuraba. Alladzina yuslihun idza fasadan nas. Yang namanya ghuraba yaitu mereka adalah orang-orang yang selalu saleh. Ketika manusia ini sudah rusak agamanya, rusak akidahnya, rusak perangainya, akhlaknya, tapi dia benar. Nah, saleh. Ini ghuraba. Berarti butuh kekokohan di dalam menjalankan agamanya. Sabar. Nah, sehingga dia tetap istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Wadhalika hina yakthuru syarr wal fitan wal bala. Yang demikian itu terjadi ketika banyaknya keburukan, fitnah dan kesesatan terjadi. Mulai merajalela di mana-mana. Firaqud dhalah, kelompok-kelompok sesat. Setiap di antara mereka mengatakan kamilah yang benar. Fitnah, subhat. Nah, di mana-mana tetap dia istiqamah. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa kami ini yang di atas kebenaran dan tetap tidak mau berubah atau pindah kemana-mana, tidak mau. Karena ihtijaj mereka, hujjah mereka adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengikuti pemahaman as-salafus salih dengan yang mereka yakin ini yang benar. Sehingga ketika sudah tahu ini yang benar, maka tinggal pengamalannya, prakteknya. Nah, dan seseorang ketika sudah tahu bahwa ini adalah jalannya, untuk apa dia membelok ke kiri dan ke kanan? Padahal ini adalah jalan yang jelas, terang benderang. Kemudian ingin mencoba ke kiri ataupun ke kanan. Barangkali ini juga jalannya. Dalam agama ini tidak boleh kita untuk mencoba. Setelah digariskan dengan garis yang lurus. Beda dengan urusan dunia. Dicampur ini, campur itu. Mungkin akan terasa lebih enak dari makanan ini. Nah, mungkin itu dalam hal dunia. Tapi dalam urusan agama tidak ada. Sudah digariskan. Nah, ini garis yang lurus. Ini syariatnya, ini tata caranya. Alhamdulillah. Tinggal kita bisa istiqamah atau tidak. Ketika banyaknya keburukan, kesesatan, fitnah dan yang lain. Maka tidak ada yang tinggal tetap di atas al-haq kecuali ghuraba'un minan nas. Kecuali orang-orang yang asing sedikit dari kalangan manusia. Wa nazza'un minal qaba'il dan beberapa orang dari kabilah-kabilah. Yusbihuna ghuraba' fil mujtama'il bashari. Sehingga jadilah mereka orang-orang asing di masyarakatnya. Akan tampak kalau kita lihat mereka yang mendulang emas, nah, mereka yang mengayap, terpisahkan mana yang halus dan mana yang kasar. Nah, ini emas nih, itu bukan. Nah, tersaring betul-betul. Bagaimana itu? Dari hari ke hari.
bulan ke bulan, tahun ke tahun, datang ujian demi ujian, fitnah demi fitnah terjadi. Karena dunia ini adalah darul ibtila, negeri ujian. Siapa yang hidup di dunia ini pasti akan diuji. Nah, terlebih ketika dia mengatakan bahwa ada salafi, sunni, ahlus sunnah, lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena nama ahlus sunnah itu adalah nama yang emas, nama yang betul-betul berharga. Bagaimana tidak? Jaminannya adalah surga. Surga. Nah, dengan itulah mereka lebih banyak diuji. Siap harus menghadapi ujian-ujian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha wal 'alamu kullu yamuju bil kufri wad dhalal. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau diutus sementara alam ini semua mereka berada di dalam kekufuran. Nah, mereka berada di bawah ombak kekufuran. Dihantam sana, hantam kemari dengan ombak-ombak fitan, wala, kufur, syirik. Nah, kemudian wada'an das, fastajaba lahu ar-rajul war-rajulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada tauhid, kepada Islam. Kemudian yang menyambutnya hanya seorang atau dua orang. Sedikit ya. Sedikit. Tambah lagi. Ila an takatharu, hingga semakin banyak mereka. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Quraisy wa kanat al-jazirah kulluha wa kana al-'alam kullu 'ala dhalal. Sementara orang-orang Quraisy waktu itu, bahkan jazirah Arab, benua Arab seluruhnya, dan alam ini seluruhnya di atas kesesatan. Mereka alam dhalal. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam wahdahu yad'un nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri dia mengajak manusia kepada tauhid. Walladzina ittaba'uhu qalil binisbati lil 'alam. Dan orang-orang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit dibanding alam ini. Begitu luasnya, begitu banyaknya manusia di alam ini. Tapi pengikutnya Rasul sedikit sekali. Nah, wal ibratu laysat bil kathrah wal ibratu bis-shawab wa isabatil haqq. Akan tapi yang dianggap bukan kebanyakan. Al ibratu bis-shawab, tapi yang dianggap itu adalah yang benar dan menyesuai kebenaran. Ini yang dianggap. Ini yang bisa jadi tolak ukur, bukan kebanyakan. Dan telah disinggung sebelumnya. Lihat bagaimana kaumnya Nabiullah Nuh. Kebanyakan mereka tidak taat kepada Nabi. Durhaka. Pengikutnya hanya satu perahu. Nabi wa ma'ahu ar-rahb. Nabi pengikutnya tidak lebih dari 10. Nabi pengikutnya rajul wa rajulan. Orang, dua orang. Wan Nabi wa laysa ma'ahu. Dan Nabi yang tidak mempunyai pengikut sama sekali. Jika al-ibrah yang dianggap itu adalah banyaknya pengikut, maka nabi-nabi tadi kita salahkan kalau begitu. Kenapa? Dakwanya tidak berhasil. Tapi bukan seperti itu. Yang terpenting adalah al-haq telah disampaikan. Karena tugasnya Nabi menyampaikan. Muballigh. Nah, adapun mereka tidak menerima dari apa yang disampaikan ini bukan urusan muballigh. Yang penting dia sudah menyampaikan. Urusan mereka menerima atau tidak diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal-ibratu laysat bil kathrah, al-ibratu bis-shawab wa isabatil haqq. Ini kaidah. Dimanapun kita berada, ambil kaidah ini.
Apa itu? Yang dianggap, nah, al-ibrah yang bisa dijadikan pelajaran dan dianggap itu bukan kebanyakan, tapi sesuai atau tidak. Jika sesuai dengan kebenaran, ini. Jika dia di atas al-haq, ini yang benar. Nah, dengannya sebagian salaf mengatakan alaika bi tariqil haq wala tastawhish bi khilafis salikin wa iyyaka wa tariqal batil wala taghtar bi kahratil halikin. Hendaknya engkau tetap berada di atas jalan yang hak dan jangan merasa minder karena sedikitnya orang-orang yang menempuh al-haq. Jangan merasa minder. Wa iyyaka wa tariqal batil. Dan jauh olehmu jalan yang batil. Jalan-jalan kebatilan ini hindari, hati-hati. Hati-hati dari. Wala tabtar bi kasratil hal. Dan jangan engkau tertipu karena banyaknya orang-orang yang binasa. Orang-orang yang berada di atas kebatilan ini lebih banyak daripada mereka yang berada di atas. Setelah kita diingatkan agar kita tidak minder, tidak kecil hati, karena sedikitnya ghuraba ahlus sunnah. Nah, kemudian juga jangan, nah, kalian tertipu dengan banyaknya mereka yang di atas kebatilan. Berarti yang namanya istiqamah, kita sendiri tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berakidah dengan akidah yang sahih. Nah, dan juga kita jauhi yang namanya kebatilan itu. Dan demikian juga orang-orangnya. Karena tidak cukup satu orang hanya dia beribadah kepada Allah, akidahnya dia benar, nah, dari akhlak dia Masya Allah bagus. Tapi teman-teman dia, adalah mereka-mereka yang tidak sepaham, teman-teman mereka adalah orang-orang yang tidak seakidah, mereka-mereka yang berbuat syirik, berbuat bidah, dan yang lainnya. Dia tidak ada usaha untuk menjauhi itu. Kemudian mereka mendekat dengan ahli sunnah. Maka lama-kelamaan mereka akan seperti itu. Nah, ini yang namanya istiqamah seperti ini. Istiqamah. Nah. Laisa bil kathrah al-ibratu bis-shawab wa isabah. Tidak cukup niat. Tidak cukup mereka yang mengatakan yang penting niatnya. Karena tidak bisa seperti antum. Masya Allah. Nah, bisa taklim sana, taklim sini. Masya Allah. Bisa mengamalkan sunnah-sunnah di tengah-tengah mereka yang berbuat maksiat ini. Sementara mereka banyak. Apa nanti kata mereka? Serba salah. Nah, yang penting kami niatnya. Sebenarnya kami ingin seperti kalian. Tapi ya tidak bisa. Yang penting niatnya. Nah, tidak cukup. Niat harus dipraktekkan dengan amal. Harus dipraktekkan dengan amalan dia. Niat saja, maka tidak diamal. Nah, kalau hanya niat, berapa banyak mereka yang meninggalkan sholat, tapi niatnya baik. Nah, belum bisa. Nanti deh, yang penting niatnya baik. Akan hancur syariat. Sedikit demi sedikit akan ditinggalkan, bisa jadi akan seluruhnya ditinggalkan. Yang tinggal hanya namanya Muslim. Nah, idza kanat al-kathrah ala shawab, hada tayyib. Jika banyak, tapi ia berada di atas kebenaran, maka ini baik, jelas, banyak, tapi di atas al-haq. Baik, bagus. Dengan yang kita katakan al-ibrah itu bukan sedikit atau banyak, bukan. Yang dianggap itu bukan sedikitnya atau banyaknya dari pengikut itu, bukan. Tapi apa? Di atas kebenaran. Sedikit di atas kebenaran, ini yang baik, ini yang dituntut. Banyak di atas kebenaran, Masya Allah, ini pun baik. Dan ini yang dituntut. Walakin sunnatullahi jalla ala
anna al-kathrata takunu 'ala al-batil. Akan tetapi ketetapan dari Allah Azza wa Jalla wa Ala bahwa yang kebanyakan itu berada di atas kebatilan. Mana lebih banyak orang-orang muslim dengan orang-orang kafir? Jelas, orang-orang kafir yang lebih banyak. Nah, orang-orang musyrik dengan orang-orang yang bertauhid lebih banyak orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang di atas sunnah dengan yang di atas bid'ah, jelas mereka yang berada di atas kebid'ahan yang lebih banyak. Nah, ini yang dikatakan sunnatullah, sudah menjadi ketetapan dari Allah Azza wa Jalla bahwa yang namanya kebanyakan itu berada di atas kebatilan. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Betapa banyaknya manusia ini, mereka tidak berada di atas keimanan walaupun engkau Muhammad menginginkannya. Nabi Muhammad sangat menginginkan umatnya itu mukminin, mereka beriman. Sebagai buktinya Rasul SAW sabar dalam dakwah, bahkan mendoakan mereka ketika ada kebatilan, diingatkan bahwa ini adalah ma'asi, ini maksiat-maksiat, ini haram. Diingatkan, diperintahkan kita untuk menjauhinya. Ini larangan, ini perintah, diterangkan kepada Rasul SAW kepada mereka. Ini sebagai bentuk kasih sayang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sudah menjadi ketetapan dari Allah Azza wa Jalla, kebanyakan mereka di atas kebatilan, mereka tidak beriman. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang-orang yang berada di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kebanyakan mengikuti atau dia menjalankan agamanya berhujjah dengan kebanyakan. Berarti orang ini sesungguhnya mengikuti hawa nafsu. Bukan hanya sekedar kebanyakan, tapi hawa nafsunya mencocoki. Nah, dan kebanyakan di antara mereka juga karena menjalankan agamanya ini dengan perasaan. Nah, karena tidak enak kebanyakan di kampungku, di daerahku seperti ini. Jika aku sendiri tidak enak. Nah, seperti itu. Tidak akan bisa jalan agama kalau tidak diimani. Nah, agama ini dia tidak bisa untuk bisa mengamalkannya kalau dia tidak kokoh, sabar. Nah, kenapa? Karena bisa jadi mereka yang tadinya kebanyakan ini mengikuti kebanyakan. Karena kebanyakan mayoritas seperti ini maka kami mengikutinya. Belum tentu. Jika suatu saat hawa nafsunya sudah berbeda karena ada tawaran dunia, nah, dan mencocokinya, ditinggalkan yang kebanyakan ini dan dia pun berpindah. Nah, hawa nafsu. Awal mungkin karena dia kebanyakan, kemudian berpindah-pindah karena hawa nafsu. Nah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika mengikuti kebanyakan manusia ini di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka kita diingatkan terus di sini oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, bahwa kita harus istiqamah. Karena yang namanya ghuraba, mereka adalah ahli istiqamah. Sebab kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kita tidak tahu ajal kita akan datang. Tidak tahu. Dengan itulah, ketika seorang berada di atas istiqamah, selalu di atas al-haq. Ketika ajal datang, dia ala husnul khatimah. Dia berada di atas penutup yang baik. Ini adalah istiqamah. Dengannya kita harus saling menasihati dan mengingatkan. Karena agama ini terbangun di atas itu. An-nasihah.
ad-dinun nasihat. Agama ini terbangun di atas nasihat. Kita mengajarkan yang baik, kita hadir ke majelis taklim. Nah, kita mendengarkan bimbingan ulama. Nah, ini semuanya adalah jalan untuk istiqamah. Kalau sudah mulai menjauh dari dia belajar taklim, nah, maka sulit dia untuk istiqamah, berat. Sementara adanya nasihat-nasihat itu di tempat-tempat seperti ini, waktu-waktu seperti ini, ketika dia belajar taklim, nah, menghadiri majelis-majelis ilmu, di sanalah disampaikan nasihat. Istausu bi ahli sunnati khaira, fa innahum ghuraba. Nasihatilah ahli sunnah. Hendaknya mereka saling menasihati ahli sunnah. Karena mereka adalah ghuraba. Nasihati dengan baik. Berwasiatlah dengan baik sama mereka. Karena mereka adalah orang-orang asing. Dikatakan asing karena mereka sedikit temannya. Mereka sedikit yang sama sepertinya. Nah, sehingga ada kalanya mereka sendiri. Pulang di daerahnya sendiri. Ketika dia belajar, Masya Allah, teman yang sama-sama belajar. Atau yang dalam satu daerah itu banyak. Seakidah, semangat. Tapi ketika mereka sudah pulang ke kampungnya, atau ketika mereka safar, bepergian sendiri, butuh nasihat. Nah, butuh bimbingan. Dengan itulah saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya atau masalah jahiliyah yang berikutnya, yaitu masalah yang keenam dari masail jahiliyah, al-ihtijaj bima alaihi al-aqdamun duna nazarin ila mustanadih. Masalah jahiliyah yang keenam yaitu berhujjah dengan apa yang ada pada para pendahulu tanpa melihat dasar atau dalilnya. Ini mirip dengan yang sebelumnya. Karena sebelumnya berhujjah dengan mayoritas tanpa melihat dasar dalilnya. Ada masalah yang keenam ini berhujjah dengan para pendahulu tanpa melihat dalilnya, dasarnya. Mereka berhujjah dengan para pendahulu. Mengapa? Karena mereka keturunannya, mereka hidup dalam mengikuti akidah mereka, sama dengan mereka. Dengan itulah mereka menjadikan pendahulu-pendahulu mereka adalah hujjah. Jadi, kalau tidak, maka mereka akan mengatakan, mana mungkin bapak-bapak kami yang telah meninggal itu mereka mengajarkan kepada kami atau keturunannya kesesatan. Mana mungkin. Nah, orang tua kami belajar dengan orang tuanya, ini kakek kami. Jika dikatakan mereka salah, mereka telah berbuat syirik, bid'ah, berarti di neraka mereka. Tidak mungkin. Nah, seperti itu. Hujjahnya adalah para pendahulu. Nah, al-mas'alah as-sadisah al-ihtijaj bil mutaqaddimin ka qawlihi qala fama ba'du al-qurunil ula. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, al-ihtijaj bil mutaqaddimin, berhujjah dengan para pendahulu. Ini masalah yang keenam. Bagaimana firman Allah Ta'ala, qala fama ba'du al-qurunil ula. Fir'aun berkata, bagaimanakah keadaan umat-umat dahulu? Jika kami dikatakan salah, sesat, bagaimana dengan umat-umat dahulu? Berhujjah dengan para pendahulu. Qawlihi ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Kami tidak pernah mendengar seruan seperti ini
Pada masa nenek moyang kami terdahulu, Nabi Muhammad mendakwakan tauhid, mengajak mereka ke Islam, tapi mereka bantah. Ini baru bagi kami. Orang tua kami, nenek moyang kami belum pernah mengajarkan seperti ini. Belum pernah kami mendengar dari apa yang disampaikan ini, dari apa yang pernah kita dengar sebelumnya. Lihat hujahnya. Kita saja terkadang tidak tahu atau belum sampai ilmunya. Nah, dengan itu tidak bisa kita katakan bahwa ini batil. Ini bukan termasuk dari Islam. Nah, dengan itu ketika ada seorang yang dia memberi nasihat kepada kita, kemudian dia membawa hujah sahih, benar, dari hadisnya sahih, Masya Allah. Ini ilmu bagi kita, baru bagi kita. Nah, karena manusia terbatas ilmunya. Manusia ini terbatas ilmu. Dengan itu ada kalanya kita tidak tahu, bahkan banyak yang tidak tahunya dari yang tahunya. Nah, inilah kita diwajibkan untuk terus belajar agar kita banyak tahu, berilmu. Dalam urusan-urusan syariat ini banyak kita mengetahuinya. Bukan berhujjah dengan jamun. Maka pendahulu ketika dia membawa hujjah, lihat, kitabullah atau sunnah atau selainnya. Oh, ternyata tidak berada di atas kitabullah dan sunnah dari hujjahnya. Tidak bisa kita terima. Nah, baik itu dari orang tua kita atau kakek kita atau demikian seterusnya. Tidak bisa. Nah, karena Allah lebih kita cintai. Bagaimana kita mencintai Allah? Kita mencintai Allah dengan kita mempraktekkan, mentaati perintahnya dan jauhi larangannya. Bagaimana kita bisa mengamalkannya seperti itu? Dengan dalil. Kita sholat dengan dalil. Kita puasa dengan dalil, dengan hujjah. Nah, agar kita beribadah kepada Allah SWT dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kebanyakan, bukan karena mengikuti para pendahulu. Dengan itu bukan hujjah. Para pendahulu bukan hujjah. Tapi tetap dilihat apakah dia sesuai dengan sunnah atau tidak. Jika sesuai, benar berarti pendahulunya. Bagaimana kita, pendahulu kita jelas as-salafus salih. Tadi pendahulu yang baik, mereka mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Baik-baik zaman oleh zamanku, generasiku, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi kalau pendahulunya adalah ahli syirik, ahli bidah, nah, tidak mau mengikuti para pendahulu yang seperti ini. Kita mengikuti pendahulu yang di atas. Nah, kita ikuti. As-salafus salih. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Ai idza ja'atuhumur rusulu bil haqq tajju bi abaihim." Yaitu apabila para rasul datang kepada mereka dengan membawa kebenaran, mereka berhujjah dengan nenek moyang mereka. Rasul datang dengan membawa hujjah, kitabullah. Mereka bantah dengan para pendahulu mereka, nenek moyang mereka. Inna Musa alaihi salam lamma da'a Fir'aun ila al-iman, ihtajja Fir'aun bima alaihi al-awwalun. Nabiullah Musa ketika mengajak Fir'aun kepada iman, maka Fir'aun berhujjah dengan para pendahulu. Berhujjah pada para pendahulu. Qala fama balul qurunil ula.
Bagaimana dengan para pendahulu yang pertama? Jika engkau katakan, wahai Musa, kami ini salah, kami ini yang di atas kebatilan, bagaimana dengan pendahulu kami? Berarti salah. Tidak mungkin. Nanti orang-orang tua kami sesat. Tidak mungkin. Apalagi mereka-mereka terhadap nenek moyang itu luar biasa pembelaan. Dengannya terjadi asobiyah, dengannya terjadi peperangan, permusuhan, hanya karena mereka tidak sesuai dengan apa yang ada pada para pendahulu. Nah, perang kabilah terjadi. Hanya gara-gara seperti itu. Baik, kita tetap kita melihat apakah ia berada di atas al-haq atau tidak. Jika pendahulunya mereka tidak berada di atas al-haq, wala karamah, maka tidak ada kemuliaan bagi mereka. Walaupun sebagian mereka ini mengatasnamakan ahli bait, keturunan dari keluarga Nabi, ini dan itu. Dilihat apakah dia berada di atas sunnah atau tidak. Boleh-boleh saja mereka mengaku kami keturunan keluarga Nabi, kami keturunan dari keluarga Nabi. Dilihat, oh, dia jauh dari sunnah, dia di atas kebid'ahannya, wala karam, maka tidak ada kemuliaan baginya. Yuridu an yahtajja bima alaihi al-qurun al-ula, bima alaihi al-qurun al-ula alladhi sabaqathu min al-kafar. Fir'aun berhujjah dengan para pendahulu yang pertama, yang mendahulunya dari kekufurannya. Fir'aun kufur, bahkan paling kafir orang kafir adalah Fir'aun, yang ia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu, Rabbmu yang paling tinggi. Ini Fir'aun. Tapi apa yang mendahului? Dengan itu mereka mengatakan para pendahulu kami seperti ini. Jika kami disalahkan, bagaimana dengan para pendahulu kami? Wahai hujjatun batil, wahai hujjatun jahiliyah. Ini adalah hujjah yang batil dan ini adalah hujjah jahiliyah. Nah, anak kecil biasanya kalau dia disalahkan, dia cari orang yang sepertinya. Aku disalahkan, kenapa itu tidak disalahkan? Aku dengan dia sama perbuatannya. Ya. Tidak dia melihat nasihat itu ditujukan kepadanya, alhamdulillah wa jazakumullah khairan. Tapi tidak. Lihat, ini anak-anak. Nah, melihat kakaknya dinasihati, maka dia menyalahkan adiknya. Kok dibiarkan? Nah, dia juga berbuat seperti yang aku buat. Aku saja dinasihati. Nah, orang-orang jahiliyah, mereka tidak mau. Jika disalahkan, maka sama dengan menyalahkan para pendahulunya. Nah, bisa jadi pendahulu benar, tapi dianya salah. Bisa jadi orang tuanya dia mengikuti, masya Allah, akidah yang benar, tapi dianya tidak. Nah, dianya mengikuti kebatilan dan kesesatan. Dengan ini tidak bisa seorang berhujjah dengan pendahulu. وكما قال قوم نوح لما دعاهم إلى الله قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Demikian pula kaum Nuh. Ketika Nabiullah Nuh mengajak mereka kepada Allah, mereka menjawab, tidaklah orang ini melainkan hanya seorang manusia seperti kalian.
yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kalian. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan menurunkan malaikat. Kami tidak pernah mendengar hal ini, seruan ini pada orang-orang tua kami dahulu. Nabiullah Nuh dengan ikhlasnya dia mengajak kaumnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka mengatakan orang ini ingin dianggap, orang ini ingin lebih tinggi dari kita. Apa yang dia dakwakan tidak ada pada orang-orang tua kita. Padahal kemarin dia baru terkenal ucapan-ucapan seperti itu. Seorang anak menasihati orang tuanya dengan kebaikan, kebenaran, tapi terkadang ditolak. Kenapa dianggap anak? Yang anak tetap anak, tidak bisa melebihi orang tuanya. Dalam kebenarannya, tidak benar seperti itu. Bisa jadi anak, dia lebih benar daripada orang tuanya. Nah, kenapa? Ada bersamanya dalil dan hujjah. Nabi Allah Ibrahim dengan orang tuanya Azar, mana yang di atas al-haq? Nabi Allah Ibrahim anaknya. Nah, dengan itu tidak bisa karena orang tua berarti dia di atas kebenaran daripada anaknya. Nah, pilih bersama hujjah, bersamanya hujjah atau tidak. Nah, mirip dengan kaidah yang sebelumnya. Yang namanya al-ibrah yang dianggap itu bukan kebanyakan atau sedikit. Tapi mana yang menyesuai al-haq, ini yang bisa dianggap. Demikian juga ini. Nah, yang dianggap itu bukan karena dia orang tua atau dia anak. Tapi apakah dia menyesuai kebenaran atau tidak? Nah, demikian juga para pendahulu atau orang yang baru dilihat. Apakah bersamanya al-haq atau tidak? Ad-dalil, hujjah, atau tidak ada bersamanya. Lihat. Kemudian Nuh faqabalu da'wat Nabi Allah Nuh bima alaihi aba'uhum annahu haq. Mereka membandingkan dakwanya Nabi Allah yaitu Nuh dengan ajaran yang dibawa oleh orang-orang tua mereka bahwa dia berada di atas wa anna ma ja'a bihi Nuh batil, dan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh adalah batil. Mau dibandingkan, ini ajaran Nabi Nuh itu ajaran nenek moyang kami, para pendahulu kami. Pendahulu kami itu yang benar, yang di atas al-haq. Kenapa? Para pendahulu tidak dilihat apa yang ada pada Nabi ini dari kebenaran. Li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum, karena apa yang dibawa oleh para Rasul ini atau Rasul Nuh alaihissalam, apa yang dia bawa ini menyelisihi apa yang ada pada orang tua mereka. Nah, menyelisihi inilah mereka katakan orang-orang tua kami di atas kebenaran. Hujjah, dalil. Nah, kemudian dikatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nuh batil. Kenapa? Menyelisihi. Tapi kalau menyesuai, maka mereka tidak akan mengatakan seperti itu. Jadi, letak masalah jahiliyah di sini. Berhujjah dengan para pendahulu. Jadi, sebagian mereka berhujjah dengan para pendahulu, nenek moyang, sebagian lagi dengan mayoritas, sebagian lagi dengan kelompoknya. Kalau datangnya ini dari kelompoknya, golongannya berarti itu benar. Kalau datangnya dari selain dari golongannya pasti salah. Ini juga semakna. Ini semuanya semakna. Bukan hujjah. Hujjah adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kuffar
وكفار قريش يقولون ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. Orang Quraisy berkata, kami belum pernah mendengar seruan seperti ini. Fil millatil akhir, di agama terakhir ini. In hada illa ikhtilaf. Ini tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Jawaban mereka seperti itu ketika diajak kepada orang-orang Quraisy. Ketika diajak kepada tauhid, maka mereka membantahnya. Alihada jama'tana, apakah hanya karena ini engkau Muhammad mengumpulkan kami, dikumpulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di kabilahnya, saudara-saudaranya, nah, dikumpulkan, kemudian didakwahi mereka kepada tauhid, kemudian mereka mengatakan alihada jama'tana, apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Tidak mau menerima. Nah, tidak mau menerima. Diajak mereka untuk beribadah hanya satu Rabb, pada satu Tuhan, nah, Allah Azza wa Jalla, kemudian meninggalkan sesembahan-sembahan mereka. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan, nah, mengherankan, tidak mungkin. Mereka tidak mau menerimanya. Lebih memilih setiap kabilah mempunyai sesembahan masing-masing. Nah, mereka mengatakan kami belum pernah mendengar dari seruan ini, dari apa yang dibawa oleh orang-orang tua kami. Ma sami'na alladhi ja'a bi Muhammad SAW. Kami belum pernah mendengar yaitu apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Ini fil millatil akhir, di agama yang terakhir, yaitu agama orang-orang tua kami dan nenek-nenek moyang kami. Belum pernah mendengar seperti ini. In hada illa ikhtilaf, tidak lain ini merupakan suatu kedustaan. Jadi Nabi Muhammad kadzdzab menurut mereka, pendusta. Padahal mereka sendiri yang mengatakan belum pernah kami melihat Rasul SAW dusta. Dia adalah seorang yang jujur. Tapi ketika mereka diajak dalam kebenaran, mereka mengatakan dusta. Wahum wasafu ma ja'a bil Rasul bi annahu kadzibun. Mereka mensifati apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah dusta. Dimana? Mengapa seperti itu? Li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum. Menyelisihi orang-orang tua mereka dari apa yang mereka bawa. Menyelisihi. Huwa ibadatul awthan, dan dia adalah menyembah berhala. Yang tadinya menyembah berhala, kemudian diperintahkan untuk meninggalkannya dan beribadah hanya kepada Allah. Mereka tidak mau. Ini agama asing, ini agama aneh. Walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wa Ismail. Mereka tidak mau kembali ke agama orang tua mereka, yaitu Ibrahim dan Ismail. Bal raja'u ila ma kana 'alaihi aba'uhum qariban. Bahkan mereka kembali kepada apa yang ada pada orang-orang tua mereka yang terdekat dengan mereka. Kalau dikembalikan nenek moyang mereka, Ibrahim, Ismail, nah, mengapa tidak mengembalikan ke mereka? Padahal mereka agamanya adalah tauhid, agama Islam. Tapi mereka mengembalikan kepada nenek moyang mereka yang terdekat, yaitu musyriku, orang-orang musyrik. Wahum aba'uhum wa ajdaduhum di Makkah min kufar Quraisy. Orang-orang tua mereka dan kakek mereka di Makkah adalah orang-orang kufar Quraisy. Hadhihi sunnatul kufar. Ini adalah sunnahnya orang-orang kafir. Kalau melihat dari apa yang disampaikan ini tidak sesuai, maka mereka mengatakan ini tidak ada pada agama nenek moyang kami. Kenapa menyelisihi?
Kalau benar sesuai, maka mereka mengatakan dengan agama nenek moyang kami. Wahai sunnatul jahiliyah. Ini sunnahnya jahiliyah. Ini din jahiliyah. Nah, bagaimana itu? An yahtaju biman sabaqahum minal umam. Mereka berhujjah dengan apa yang mendahului mereka dari kalangan umat-umat terdahulu. Ini hujjahnya. Apa itu? Al-aba, al-ajdad, para pendahulu. Tidak sesuai, mereka tinggalkan. Sesuai, mereka amalkan. Jadi, kalau kita menasihati seseorang, maka kita harus tahu siapa orang yang kita nasihati. Ketika kita tidak tahu, kemudian kita berdalil dengan Al-Quran, dengan Sunnah, ayat-ayat disebutkan dengan hadis, hadis juga dia sebutkan, kemudian ditolak. Hanya mengatakan ini tidak ada pada para pendahulu kami. Orang-orang tua kami tidak mengajarkan seperti itu. Capek kita. Sudah berhujjah dengan ayat, hadis, kemudian tidak didengar. Lalu bagaimana? Pelajari dulu. Siapa yang kita akan sampaikan hujjah ini kepada mereka? Orang awam tidak paham dia dari. Maka kita lihat bagaimana orang tua mereka. Orang tua mereka, Masya Allah, bertauhid, ahlus sunnah, kembalikan. Lihat orang tua kamu, Masya Allah. Mereka ahlus sunnah. Nah, apakah engkau sebagai keturunannya tidak mengikuti orang tuamu? Seperti itu, kembalikan lagi. Jadi, atau dengan cara-cara yang lain, yang itu mudah dipahami oleh mereka. Baru ketika mereka bisa berdalil, mereka mengimani Al-Quran, tahu tentang hadis, sampaikan hujjah Al-Quran dan hadis. Nah ini seorang dai, seorang yang menasihati, dia harus tahu ilmunya tentang siapa lawannya dan juga ilmu untuk dia, apa yang dia akan sampaikan. Ini perlu. Jadi bukan hanya ilmu yang dia miliki itu saja, akan tapi dia harus mengetahui ilmu siapa lawannya. Apakah dia orang yang awam atau dia tahu dalil atau tidak, ini harus benar-benar kita perhatikan. Nah, kemudian kata beliau, sunnatul jahiliyah an yahtaju biman sabaqahum minal umam. Ini adalah sunnah jahiliyah. Adapun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti ini. Kita diajak kepada dalil, kepada hujjah, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua dari ucapan-ucapan ini bisa diambil dan bisa ditolak. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan manusia ini yang bisa diambil, tidak boleh ditolak. Itu adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau maksum. Nah, mungkin ya cukup sampai sini. Tapi barangkali ada pertanyaan. Nah, dari apa yang kita sampaikan ini, melihat kompak.
طيب بنا طيب طيب بنا على لا تكون من المسؤولين نبتغي بهذا قال الحمد لله إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.